Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisli Gumai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara kerja pengambilan radiograf periapikal dengan teknik dissecting angle pada gigi 46 atau biasa disebut gigi molar 1 kanan bawah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang processing film secara analog atau menggunakan bahan kimia. Oke, apa aja sih indikasi radiografi periapikal? Di antaranya yaitu deteksi inflamasi apikal, pengukuran status jaringan periodontal, pemeriksaan pasca trauma yang berhubungan dengan gigi dan tulang alveolar, pemeriksaan dan perkiraan posisi gigi yang tidak erupsi, pemeriksaan selama pekerjaan endodontik, pemeriksaan morfologi gigi sebelum pencabutan, pemeriksaan pasca operasi dan praoperasi, pemeriksaan kista dan lesi lain pada tulang alveolar, dan yang terakhir adalah evaluasi setelah pemasangan implan. Tahapan pertama untuk melakukan pemotretan radiograf periapikal yaitu periksa kelengkapan dan kelayakan alat bahan radiograf seperti film, pesawat sinar X, bahan processing, dan ruangan pemotretan. Cuci bersih tangan Anda dan keringkanlah sebelum mulai. Kemudian pakailah sarung tangan. Kemudian persilahkan pasien duduk di kursi yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu perhatikan gigi yang akan dipapar, kemudian buat panduan arah peletakan konus menggunakan pensil alis untuk membuat gambar pada pipi. Pembuatan garis imajiner yang pertama yaitu adalah garis imajiner maksila yang mana kita gambar dari tragus menuju ke alanasi. Yang kedua adalah garis imajiner oklusal yaitu garis dari tragus menuju ke sudut mulut. Dan yang ketiga adalah garis imajiner mandibula yang dibuat dengan posisi 0,6 inci di atas basis mandibula menuju bagian paling menonjol dari dagu. Setelah garis imajiner dibuat, dilanjutkan membuat titik penetrasi. Titik penetrasi pada gigi incisivus centralis maxilla yaitu tepat pada titik subnasal. Titik incisivus lateralis maxilla yaitu pada lubang hidung. Titik penetrasi caninus yaitu pada cuping hidung. Untuk penetrasi premolar pertama, pasien menghadap lurus ke depan dan buatlah garis tegak lurus dengan pupil mata, lalu gambarlah garis dari tengah pupil mata menuju perpotongan dengan garis imajiner maksila. Titik penetrasi premolar kedua maksila yaitu berada 0,5 cm di posterior titik penetrasi gigi premolar pertama. Titik penetrasi molar pertama yaitu dari sudut mata, kita tarik garis menuju perpotongan garis imajiner maksila. Titik penetrasi molar kedua terletak 1 cm di posterior dari titik penetrasi molar pertama. Dan selanjutnya, untuk menggambar titik-titik penetrasi gigi geligi mandibula, dapat kalian tarik titik-titik penetrasi pada gigi maksila secara horizontal hingga perpotongan garis imajiner mandibula. Titik penetrasi ini dapat sama dilakukan pada sisi kiri maupun sisi kanan. Tahap selanjutnya adalah mintalah pasien untuk membuka mulut. Jika radiografi dilakukan pada rahang atas, garis oklusal harus sejajar lantai. Demikian juga sebaliknya untuk rahang bawah. Usahakan tepi film periapikal harus sejajar dengan garis oklusal gigi. Instruksikan kepada pasien untuk memakai apron timah secara baik dan benar. Aturlah tabung sinar X sesuai dengan objek yang akan dibuat radiograf. Teknik pengambilan gambar menggunakan dissecting angle teknik. Imajinasikan bidang dissecting pada ragio gigi yang akan dibuat radiograf. Kemudian arahkan sinar X tegak lurus bidang dissecting dengan mengikuti panduan sudut peletakan konus. Terdapat dua angulasi untuk penempatan konus sinar X. Angulasi horizontal diukur secara imajiner mengacu pada bidang sagital, sedangkan angulasi vertikal mengacu pada bidang horizontal yang sejajar dengan lantai. Pada video kali ini akan dilakukan pemotretan pada gigi 46. Angulasi horizontal pada gigi 46 yaitu 90 derajat, dan angulasi vertikal gigi 46 yaitu minus 5 derajat. Letakkan film pada regio yang dimaksud dengan urutan sinar X, objek, kemudian film. Peletakan film untuk gigi anterior film diletakkan secara portrait dan gigi posterior secara landscape. Jangan lupa untuk dot film menghadap ke sinar X dan letakkan film pada incisal atau oklusal untuk menghindari superimposisi dengan citra gigi atau jaringan pendukungnya. Fiksasi gigi anterior menggunakan ibu jari dan fiksasi gigi posterior menggunakan jari telunjuk dari arah yang berlawanan dengan regio gigi yang dironsen. Jarak tepi incisal dan oklusal gigi dengan tepi film yaitu 2 hingga 3 mm. Pasien dimohon tidak bergerak dan tidak bernafas menggunakan mulut untuk menghindari muntah. Kemudian, operator keluar kamar radiografi, atur alat timer sesuai dengan regio gigi yang Anda ronsen. Kemudian, periksa kembali pasien Anda bila tidak ada perubahan, tutup pintu kamar dan tekan tombol timer. Setelah proses pemotretan selesai, pintu kamar radiografi dibuka, keluarkan film dari mulut pasien, kemudian pasien dapat berkumur pada tempat yang telah disediakan.
Processing kimiawi dilakukan di kamar gelap. Pastikan lampu di kamar gelap dimatikan dan safe light dinyalakan. Adapun alat bahannya yaitu film, penjepit film, dan kotak processing film yang mana dengan urutan paling kanan berisi developer, air untuk cleansing, fixer, dan washing menggunakan air. Pastikan Anda masih mengenakan sarung tangan Anda dengan baik. Pegang film dengan tangan kiri dengan ibu jari dan jari telunjuk, sedangkan tangan kanan membuka bungkus film. Bukalah film dengan menarik lidah film, kemudian sisihkan masing-masing bungkusnya ke arah kanan pada sisi kanan dan sisi kiri pada sisi kiri. Usahakan jangan menyentuh film. Bila film sudah terlihat, jepitlah tepi film dengan penjepit film, kemudian tariklah pelan-pelan agar tidak rusak. Hindari kertas pembungkus film bagian dalam dan kertas timah terbawa oleh penjepit film. Masukkan film pada bak kanan yang berisi developer, lakukan penggoyangan di dalam larutan lebih kurang 5 hingga 10 detik. Usahakan seluruh bagian film masuk ke dalam larutan. Amati dengan seksama timbulnya objek yang Anda buat. Bila objek sudah terlihat seperti bayangan putih secara lengkap, angkatlah secepatnya. Lalu bilaslah ke dalam air dan goyang selama 3 detik untuk membersihkan larutan developer atau biasa kita sebut rinsing. Kemudian masukkan ke dalam larutan fixer selama kurang lebih 10 menit. Terakhir, bilaslah ke dalam air untuk membersihkan larutan fixer atau biasa disebut dengan washing. Selanjutnya, keringkan film menggunakan alat pengering. Inilah dia gambar radiograf periapikal pada gigi 46 yang mana quality assurance-nya dapat disimpulkan bahwa dapat diinterpretasikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.